Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Banjir yang melanda Aceh Timur sejak Kamis kemarin mengakibatkan ratusan warga harus dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. BMKG Tanjung Pinang memperkirakan angin kencang dan gelombang tinggi masih akan terjadi pada bulan Januari ini. Polda Jawa Barat menjadwalkan pemeriksaan terhadap penceramah Bahar Smith terkait kasus dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Diotari dan inilah U-News lengkapnya. Banjir yang melanda Aceh Timur sejak Kamis kemarin mengakibatkan ratusan warga harus dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Banjir juga terus meluas ke sejumlah kabupaten di wilayah Aceh Timur. Banjir yang menggenangi Aceh Timur sejak Kamis kemarin disebabkan oleh hujan lebat yang terus mengguyur daerah tersebut. Banjir terus meluas di sejumlah kecamatan di Aceh Timur yang mengakibatkan ratusan warga harus dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi. Kecamatan yang paling parah terendam banjir diantaranya Kecamatan Indramakmur, Julok, Sungai Raya, Piren Bayun, Peurelak, Rantau Peurelak, Idi Tunong, Nurusalam, Pantai Bidari, dan sejumlah kecamatan lainnya dengan ketinggian air mencapai hingga 2 meter. Bupati Aceh Timur bersama BPBD dan Dinas Sosial terus mengevakuasi warga yang terdampak banjir serta menyalurkan bantuan logistik dan mendirikan dapur umum dan tenda pengungsian. Ketinggian air mencapai 2 meter. Ya, pasti mereka rumahnya airnya masuk, pasti dia pengungsi di tetangga masing-masing atau di daerah yang ditempatkan oleh kepala desa, apakah madrasah, masjid, ya pasti ada. Data sementara hingga kini 6.003 unit rumah terendam banjir dan sebanyak 19.352 jiwa terdampak banjir. Warga yang terdampak banjir dievakuasi di sekolah dan madrasah serta lokasi yang lebih tinggi. Dari Aceh Timur, Aceh, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanjung Pinang memperkirakan angin kencang dan gelombang tinggi masih akan terjadi pada bulan Januari ini. BMKG menghimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas berenang di pantai. Dari sisi meteorologi, wilayah Pulau Bintan dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut, sehingga berpengaruh terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi secara tiba-tiba. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang Khalid Fikri Nugraha mengatakan, angin utara masih berlangsung pada bulan Januari ini di wilayah Kepulauan Riau, yang menyebabkan angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Pulau Bintan, dengan tiupan angin kisaran 5 hingga 35 km per jam. Khalid menjelaskan, angin laut kuat dari pagi sampai siang hari terjadi di wilayah pesisir pantai. Sedangkan angin darat melemah. Kondisi ini yang membuat terjadi gelombang tinggi di pesisir pantai. Untuk itu, BMKG menghimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur ke pantai untuk tidak melakukan aktivitas berenang di pantai dan menghindari angin kencang serta gelombang tinggi yang terjadi secara tiba-tiba. Pada bulan Januari ini angin utara masih berlangsung. Oleh karena itu angin masih cukup kuat angin utara itu, dan juga biasanya kalau angin kuat otomatis gelombangnya akan menguat. Dirinya juga menghimbau bagi masyarakat yang memiliki pohon yang tinggi agar segera dipotong karena rawan tumbang akibat adanya angin kencang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.
Polda Jawa Barat menjadwalkan pemeriksaan penceramah Bahar Smith terkait kasus dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya pada 11 Desember lalu di daerah Cimahi. Pemeriksaan akan dilakukan pada Senin 2 Januari 2022 di Polda Jawa Barat. Saya menyampaikan rilis. Penyidik Polda Jabar terus melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bahar Smith dalam ceramahnya pada 11 Desember lalu di Cimahi, Jawa Barat. Selain telah memeriksa 34 orang saksi yang terdiri dari pelapor tokoh agama, ahli bahasa, ahli pidana dan forensik, penyidik juga menyita 4 barang bukti berupa telepon genggam, laptop beserta akun YouTube dan email. Penyidik telah meningkatkan status kasus tersebut ke tingkat penyidikan dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, sekaligus menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bahar Smith pada Senin 3 Januari 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga saksi ahli, kemudian dilakukan penyitaan dan juga penggeledahan dari rumah milik saudara TS, maka penyidik seperti kita sampaikan kemarin telah melayangkan surat panggilan kepada saudara BS. Kemarin tanggal 30 Desember 2021 surat panggilan sudah diterima dan saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Brigjen Pol Ahmad Ramadan belum memberikan secara rinci pernyataan ujaran kebencian dalam perkataan Bahar Smith tersebut. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Sebanyak 120 imigran Rohingya menjalani karantina selama 14 hari di Balai Latihan Kerja Kota Lok Sumawe, Aceh. Para imigran ini sebelumnya menjalani tes swab dan dinyatakan negatif COVID-19. 120 imigran Rohingya asal Myanmar ini telah berada di Balai Latihan Kerja atau BLK Desa Meuna Samekanda, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh pada Jumat 31 Desember lalu. Sebelumnya para imigran ini dilakukan tes swab antigen dan memperoleh hasil tes negatif. Meski hasil tes negatif, para pencari suaka ini harus tetap menjalani karantina COVID-19 sesuai instruksi tim Satgas. Warga Rohingya yang terdiri dari 8 laki-laki, 50 wanita dan 47 anak-anak ini dikarantina selama 14 hari. Selain itu, pihak International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi juga memberikan asupan yang bergizi untuk anak-anak imigran yang selama ini terombang-ambing di tengah laut. Oktina Hafanti selaku Protection Associate of UNHCR mengatakan, saat ini pengungsi Rohingya tersebut tidak ada yang mengalami sakit kronis, namun sebagian imigran hanya mengalami lemas dan dehidrasi. Jumlah keseluruhan populasi dari pengungsi Rohingya adalah 105 orang, di mana jumlah tersebut terbagi menjadi 8 pria dewasa, 47 anak-anak dan 50 wanita dewasa. Tadi malam sudah dilakukan antigen tes, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan saat ini kita sedang melakukan masa karantina. Oktina Hafanti menambahkan, pihak UNHCR juga berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Provinsi Aceh yang telah mengevakuasi dan memberikan tempat untuk para imigran. Setelah masa karantina berakhir, pihaknya telah mempersiapkan beberapa agenda untuk pemulihan trauma bagi warga Rohingya. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Sepanjang tahun 2021, Satlantas Polres Tanjung Pinang mencatat telah terjadi 63 kasus laka lantas dengan korban sebanyak 17 orang. Satlantas Polres Tanjung Pinang mencatat, sepanjang tahun 2021 lalu, angka kasus laka lantas di Tanjung Pinang sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, kasus laka lantas tercatat 69 kasus dengan korban nyawa 13 orang.
Sementara di tahun 2021 tercatat 63 kasus dengan korban nyawa sebanyak 17 orang. Kemudian tahun 2021 sebanyak 63 kejadian, luka ringan 50 orang, luka berat 1 orang, meninggal dunia 17 orang, terselesaikan sebanyak 55 kasus dengan kerugian material senilai Rp91.500.000 dan ini mengalami penurunan 12% dibanding tahun 2020. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Tanjung Pinang AKP Imade Putra mengatakan, sebagian besar kecelakaan terjadi karena kelalaian pengendara serta tidak mematuhi aturan lalu lintas. Daerah rawan sering terjadi di Tanjung ini di seputaran Jalan Pamedan, baru saya tadi juga terjadi. Kemudian di Jalan Batu 10 mengarah ke bandara. Itu ada jalan berlubang, tapi kita sudah koordinasi dengan stakeholder untuk sinkronisasi jalan yang berlubang. Sejauh ini paling banyak laka lantas itu apa penyebabnya, Pak? Faktor manusia. Kelalaian atau ini? Ya. Polres Tanjung Pinang menghimbau agar masyarakat senantiasa berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi rambu lalu lintas agar tidak menimbulkan kecelakaan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin, UTV mengabarkan. Sebanyak 26 personil Polres Kabupaten Natuna Kepulauan Riau promosi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat tersebut diharapkan bisa menambah semangat dan motivasi personil dalam menjalankan tugas. Seolah menjadi semangat baru di awal tahun 2022. Sebanyak 26 personil Polres Natuna yang terdiri dari 5 perwira dan 21 bintara mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pemberian kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh Kapolres Natuna AKBP Iwan Ariandi di halaman Mapolres Natuna Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Bunguran Timur. Usai upacara pemberian kenaikan pangkat, 26 personil Polres ini disemprot dengan water cannon. Kapolres Natuna AKBP Iwan Ariandi mengatakan, kenaikan pangkat sendiri dilakukan 2 kali selama setahun untuk meningkatkan kinerja serta memberikan contoh kepada para personil yang lain untuk berprestasi. Sesuatu yang amanah dari pimpinan Bersama dengan satu meja dengan diharapkan Bapak Kapolres. pada personil yang telah menerima amanah kenaikan pangkat setingkat Sekali lagi, lebih tinggi dari pangkat Bagi sebelumnya, rekan-rekan perwira yang dapat itu satu meja, meningkatkan kinerjanya, satu meja dengan Bapak memberikan Kapolres. contoh pada Yang lain, khususnya duduk di adik-adiknya atau depan bawahannya tempat yang ada untuk bisa berprestasi. Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Itian Nazara, salah satu personil yang mendapatkan kenaikan pangkat dari itu ke AKP, mengaku bersyukur atas kenaikan pangkat sekaligus menjadi motivasi untuk semakin giat dalam melaksanakan tugas. Sangat bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa berikan umur panjang kita sampai di tahun 2022 ini, kemudian dikasih anugerah kenaikan pangkat ya. Sangat bersyukur dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin giat semangat dalam melaksanakan tugas. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. 1.000 lebih personil gabungan dari kepolisian dan TNI amankan malam pergantian tahun baru di wilayah Jakarta Selatan. Pengamanan difokuskan di 28 titik rawan gangguan Kamtipmas serta titik pemberlakuan Car Free Night. Guna mencegah kerumunan dan antisipasi pelanggaran protokol kesehatan saat malam tahun baru, Polda Metro Jaya membuat kebijakan Car Free Night di sejumlah titik, termasuk daerah Jakarta Selatan. Untuk di wilayah Jakarta Selatan, sebanyak 1.086 personil gabungan dari TNI, Polri, serta Satpol PP disiagakan untuk mengamankan malam pergantian tahun. Pengamanan juga difokuskan di 28 titik rawan gangguan Kamtipmas serta titik pemberlakuan Car Free Night, diantaranya Kemang, Bulungan, dan Gunawarman,
Di masing-masing titik akan ditempatkan sejumlah personil. Yang Polres Jakarta Selatan memiliki tanggung jawab di sekitar Kemang, Tulungan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Polres Jakarta Selatan sendiri tidak hanya ada di titik-titik Crowd Free Night tersebut, karena ada beberapa lokasi yang cukup rawan gangguan Kamtibmas yang biasa terjadi pada perayaan malam tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya rawan tawuran, rawan balap liar, rawan pesta kembang api yang menimbulkan kerumunan maupun perselisihan. Nah, itu titik-titik tersebut bukan hanya dipatroli, tapi nanti akan ditempatkan sejumlah personil di titik-titik tersebut. Jadi kurang lebih sekitar 28 titik kita akan menempati di titik-titik rawan gangguan Kamtibmas. Jika ditemukan adanya kerumunan, akan dilakukan penindakan oleh Satpol PP untuk penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya, Pemprov DKI dan kepolisian melarang masyarakat melakukan perayaan malam tahun baru di luar rumah untuk mencegah terjadinya kerumunan, serta mencegah penyebaran kasus COVID-19 varian baru Omikron. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Ya, terima kasih. Kota Tanjung Pinang sudah ditetapkan wilayah zona hijau kasus COVID-19 atau 0 kasus sejak 5 Desember 2021 lalu hingga sekarang. Meski zona hijau, masyarakat terus dihimbau untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan. Sejak tanggal 5 Desember 2021 lalu, Kota Tanjung Pinang telah dinyatakan zona hijau atau 0 kasus COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di laman website peta risiko covid19.go.id. Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau diberikan status berwarna hijau dengan keterangan tidak ada kasus. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKP 2 dan KB Kota Tanjung Pinang, Dr. Elviani Sandri menghimbau kepada masyarakat agar tetap patuhi protokol kesehatan dan membiasakan diri dengan 5M dalam setiap aktivitas, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kita juga jangan lalai dengan prokes. Prokes tetap menjadi hal yang harus kita lakukan, sehingga kalau bisa itu sudah menjadi budaya kita ya dimanapun kita berada ya. Ketika kita keluar rumah kita sudah siap menggunakan masker gitu. Nah, ketika kita berkumpul kita bisa menjaga jarak, kemudian tidak ada kerumunan yang tidak yang tidak terkontrol gitu ya, harus teratur. Kalau kerumunan itu kan orang pasti berdempet-dempet. Nah, ketika kita ada acara tentu berkumpul ya, nah, tolong jaga jaraknya itu diperhatikan. Dr. Elviani Sandri juga mengingatkan, pandemi COVID-19 belum usai. Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan imunitas tubuh atau pembentukan herd immunity di masyarakat. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat untuk membatasi perjalanan dan mobilitas guna menghindari penularan dan penyebaran COVID-19 terutama varian baru Omikron. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sosmito, UTV mengabarkan. Di sela-sela kesibukannya sebagai kepala negara, Presiden Jokowi bersama kedua cucunya Jan Etes dan Seda Mirah berkeliling Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat sambil menikmati sejuknya udara pagi, serta menyapa hewan-hewan peliharaan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama kedua cucunya Jan Etes dan Seda Mirah menikmati sejuknya udara pagi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu 2 Januari. Jan Etes dan Seda Mirah terlihat bersemangat saat diajak berkeliling kompleks dan melewati jembatan kecil. Kedua cucunya pun sangat senang saat menyapa masyarakat yang menyaksikan dengan melambaikan tangan dan tertawa ceria. Jokowi pun mengajak para cucu untuk berjalan di area jogging track sambil melihat rindangnya pepohonan. Selanjutnya Jokowi bersama Jan Etes bersepeda mengelilingi kompleks istana yang dilanjutkan dengan menyapa hewan-hewan peliharaan. Menariknya, momen akhir pekan itu ditutup dengan jawaban Jan Etes yang pintar dalam menyebutkan tokoh publik tanah air
hingga para pemimpin dunia. Ya, Mas Tetes, Presiden pertama Republik Indonesia siapa namanya? Wah, Bung Karno. Kemudian Panglima Besar TNI, tahu nggak? Pak Dirman. Presiden Amerika? Joe Biden. Presiden Rusia? Putin. Kalau Presiden Cina siapa? Xi Jinping. Kalau Perdana Menteri India? Narendra Modi. Dari Bogor, Jawa Barat, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Guna memperindah jembatan Ranai, pemerintah Kabupaten Natuna hiasi jembatan dengan lampu LED aneka warna. Jembatan tersebut kini menjadi ikonik sebagai spot wisata baru di Kabupaten Natuna. Selain untuk memperindah wajah kota, hiasan lampu aneka warga di jembatan ini juga berfungsi untuk memberikan penerangan kepada setiap pengguna jalan yang melintas agar terhindar dari kecelakaan. Jembatan yang dihiasi 106 lampu LED dengan jenis warna ini terletak di Kecamatan Bunguran Timur, menghubungkan dua kelurahan yaitu Kelurahan Ranai Kota dan Kelurahan Batu Hitam. Memperindah kota lah, saya pikir begini. Untuk spot wisata juga, Pak? Iya, sama. Jadi ikonik baru dari Mudah-mudahan amin. Ya, Pak, nama Pak? Nama ya Jembatan Ranai aja lah. Pak, tidak menyalahi aturan lalu lintas ya, Pak? Oh tidak, ini kan ada Pak Polisi, ada lantas, dan di mana-mana kan jembatan itu kan harus terang. Nah, kita lihat di Surabaya juga maupun di mana-mana juga ya harus terang, di Sulawesi maupun di di provinsi Sriwijaya, Ampera dan semuanya itu kan memang untuk perindah. Dengan hiasan warna-warni jembatan tersebut membuat warga takjub dan bangga. Beberapa warga antusias untuk berfoto dan mengabadikan momen saat berada di jembatan Ranai. Menurut saya sendiri sih bangga gitu ya, soalnya udah seperti kota-kota besar, jadi saya pribadi sangat bangga. Ini sangat menarik suatu kebanggaan untuk masyarakat Natuna. Karena mungkin di kota-kota besar, tapi alhamdulillah di Kabupaten Natuna sudah mempunyai Jembatan Ranai kini menjadi ikonik sebagai spot wisata baru di Natuna. Jembatan ini dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten tahun 2021 dengan pagu anggaran 200 juta rupiah. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Saudara, tiram yang merupakan hewan laut dan kerap dijumpai menempel di bebatuan, ternyata bisa diolah menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis. Salah satunya di Desa Aloe Naga, Banda Aceh. Tiram diolah menjadi kerupuk tiram dan nugget tiram. Seperti apa produk olahan tiram ini? Berikut liputannya. Tiram atau dalam bahasa Aceh sering disebut tirom, merupakan hewan laut yang kerap dijumpai menempel di bebatuan atau tiang-tiang penyangga jembatan. Bagi masyarakat Aceh, tiram kerap dimasak dan disajikan menjadi lauk untuk dinikmati bersama nasi atau dimasak dengan mie Aceh. Kini tiram juga diolah menjadi kerupuk tiram dan nugget tiram yang diolah oleh kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Rumah Pengolahan Tiram Desa Aloe Naga, Banda Aceh. Kelompok UMKM ini mendapat dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh, BUMN maupun pihak swasta guna meningkatkan produksi produk olahan tiram. Salah satunya adalah bantuan rumah jemur higienis. Aloe Naga ini adalah daerah penghasil tiram terbanyak kalau untuk Kota Banda Aceh, karena memang yang kita harapkan hasil-hasil yang didapatkan dari daerah kita ini, misalnya tiram, tidak dijual dengan secara langsung ya, diolah. Dengan demikian, yang pertama yang kita harapkan adalah akan terjadi kenaikan harga dan juga menyerap tenaga kerja. Produk dengan label merek Kiboy Food ini mampu memproduksi kerupuk tiram dengan nugget tiram hingga 600 bungkus dalam seminggu dan terus meningkat karena banyaknya permintaan di pasaran. Produk hasil olahan tiram Kiboy Food juga telah dipasarkan hingga Pulau Jawa, bahkan telah tembus pasaran Malaysia. Juga sudah pasarkan itu di seluruh Aceh,
terutama di Kota Banda Aceh ini sudah lebih dari 50 pasar ya, ataupun toko ataupun swalayan kita pasarkan. Kita juga sudah pasarkan di luar Aceh, itu di Jakarta, di Jawa. Nah, di sana masyarakat bisa dapatkan di pasar M Block Market gitu ya. Kemudian juga kita juga sedang proses pasarkan ke luar negeri juga. Diharapkan olahan tiram dari Desa Aloe Naga ini mampu bersaing di pasaran di tengah olahan produk laut lainnya. Dari Banda Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.